Bagaimana cara mendapatkan izin TPB, Bapak Ibu? Ini sama seperti ini semua ya, baik itu kawasan berikat, gudang berikat, pusat logistik berikat, ataupun yang lainnya tadi, yang 7 jenis TPB tadi, Bapak Ibu. Cara mendapatkan TPB-nya sama. Caranya gimana? Perusahaan mengajukan permohonan melalui portal INSW, nanti melalui alamat situsnya registrasi.insw.go.id. Nah, di situ nanti mengisi formnya itu yang diisi apa permohonan atau fasilitas apa yang dimohonkan, di mana lokasi yang dimohonkan, kemudian siapa PIC yang bisa dihubungi, yang ditunjuk resmi oleh perusahaan untuk mengajukan permohonan ini, kemudian melampirkan syarat administrasi dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Dan itu tidak banyak, Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajari kawasan berikat apa syaratnya, PLB apa syaratnya, DB apa syaratnya, kita akan pelajari semua. Nah, setelah diisi di form itu, di submit gitu, kemudian permohonan itu akan lari ke kantor pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi yang dimohonkan sebagai tempat pemimpinan berikat. Kemudian kantor pelayanan nanti akan melakukan pemeriksaan lokasi, Bapak Ibu, dicek lokasinya memenuhi syarat atau tidak, dokumennya lengkap atau tidak. Dokumennya hanya kurang lebih 4 atau 5 dokumen yang harus disubmit gitu ya. Begitu sudah dicek dan sesuai, Bapak Ibu, akan diterbitkan berita acara pemeriksaan. Dan janji layanan di kantor pelayanan itu adalah 3 hari kerja. Jadi artinya Bapak Ibu mendapat kepastian 3 hari kerja nanti pasti sudah selesai, gitu ya. Kecuali ditolak, itu dikembalikan lagi. 3 hari kerja Bapak Ibu mendapat berita acara, kemudian berita acaranya itu diteruskan ke Kanwil Bea Cukai, Bapak Ibu. Nanti perusahaan akan diundang oleh Kanwil, yang harus datang itu direktur perusahaan, kemudian manajemen perusahaan itu datang menjelaskan kepada Bea Cukai dan Pajak, nanti di depan Bea Cukai dan Pajak menjelaskan apa nature of business perusahaan, kenapa minta fasilitas, bagaimana perusahaan itu mengadministrasikan barang yang masuk dan keluar, bagaimana catatan perusahaan, IT inventory-nya seperti apa, sistem pengendalian internalnya seperti apa, dan terakhir adalah kalau nanti perusahaan itu diberi fasilitas TPB, apa yang dijanjikan perusahaan bisa diberikan kepada pemerintah. Kita nyebutnya KPI, Key Performance Indicator misalnya. Pak, kalau kami dikasih izin KB, nanti dalam proyeksi kami di tahun ini kami akan mendapat keuntungan segini sehingga ada peningkatan pembayaran BPH. Kami ada upaya untuk meningkatkan produksi sehingga proyeksi kami adalah akan menambah karyawan segini banyak dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nanti ada banyak. Nah, ketika presentasi selesai, Bapak Ibu, dianggap clear 1 jam setelah selesai presentasi, Bapak Ibu bisa mendapatkan izin tempat penimbunan berikat. Jadi sesimpel ini, karena kita menerapkan prinsip trust and verify, jadi kita percaya kalau perusahaan itu bagus gitu ya, kasih izin, nanti kemudian seiring dengan operasional perusahaan akan dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pengecekan apakah perusahaan benar-benar mampu atau tidak. Semudah ini Bapak Ibu, sehingga nanti kalau ada yang ingin mengajukan fasilitas tempat penimbunan berikat, silakan diurus sendiri, tidak perlu melalui perantara gitu ya, silakan diurus sendiri dan ini tidak ada biaya untuk pengurusan izin TPB.